Tahun 2018 lalu, Gibson tiba-tiba ngumumin kebangkrutannya. Utangnya numpuk hingga triliunan rupiah. Puluhan vendor pabrik juga belum dibayar. Sementara pemasukan mereka udah nggak sanggup lagi buat ngatasin ini. Pertanyaannya, kok bisa brand segede Gibson yang gitarnya sangat ikonik dengan legenda musik dunia, mulai dari Slash, James Hetfield, Angus Young hingga Noel Gallagher, bisa tumbang? Dan gimana nasibnya sekarang? Untuk mengetahui jawabannya, langsung aja kita bahas di Room 49. Ini semua dimulai oleh seorang pria bernama Orville Gibson. Ia nggak punya latar belakang keren, bukan lulusan teknik musik, apalagi anak orang kaya. Ia cuma pegawai toko sepatu dan restoran biasa di kota kecil bernama Kalamazoo di Michigan. Satu hal yang bikin dia mencolok hanyalah obsesinya terhadap alat musik. Di sela-sela kerja 9 to 5-nya, Orville suka ngulik mandolin. Tapi dia nggak puas sama bentuk mandolin zaman itu yang cepat rusak dan punya suara kurang stabil. Maka tahun 1894, dia bikin instrumen musik pertamanya, sebuah mandolin 10 senar hasil racikan tangannya sendiri. Meskipun sampai sekarang belum ada foto atau dokumentasi pasti tentang mandolin 10 senar pertamanya itu, tahun 1894 tetap diakui sebagai momen kelahiran Gibson dan dirayakan sebagai hari jadi resminya. 2 tahun kemudian, Orville bikin geger dunia mandolin. Ia menciptakan terobosan, mandolin 8 senar yang desainnya terinspirasi dari biola dan hanya dibuat dari 3 potongan kayu besar. Ini jauh berbeda dari mandolin-mandolin zaman itu yang biasanya dirakit dari puluhan potongan kayu kecil yang rawan pecah. Desain Orville bikin mandolin jadi lebih kuat, gak gampang retak, dan suara yang dihasilkan pun jauh lebih stabil. Gak cuman itu, berkat desainnya ini, suara mandolinnya punya resonansi yang lebih hidup, lebih kaya, dan terdengar lebih mahal. Sadar akan potensi penemuan barunya ini, di tahun yang sama, Orville langsung mengajukan paten untuk desain mandolinya. Dan 2 tahun kemudian, patennya resmi diterbitkan. Singkatnya, desain mandolin baru Orville ini sukses besar. Mandolin-mandolin buatannya laku keras dan bikin para pengusaha mulai meliriknya. 2 di antaranya adalah Silvo Rims dan Louis Williams yang menemuinya pada tahun 1902. Mereka bertiga sepakat untuk mendirikan perusahaan bernama Gibson Mandolin Guitar Manufacturing Company. Tapi lucunya, nama Orville gak masuk jajaran pemilik perusahaan. Dan usut demi usut, ternyata dia cuma jual lisensi patennya ke 2 orang pengusaha ini dan bekerja untuk perusahaannya. Tentunya dia tetap dapat royalti dari desain ciptaannya. Bisa dibilang dia ini adalah fondasi, tapi bukan pemegang kendali. Sayangnya, di penghujung dekade 1900-an, kesehatan Orville mulai menurun. Ia keluar dari perusahaan dan di tahun 1918, Orville Gibson meninggal dunia. Tapi warisan idenya nggak ikut terkubur. Mandolin ciptaannya jadi standar baru dan perusahaan yang ia tinggalkan sebentar lagi bakal bikin revolusi yang lebih besar. Bukan lewat mandolin, tapi lewat gitar. Setelah Orville berpulang, nama belakangnya tetap hidup. Bahkan setahun kemudian, Gibson merekrut sosok penting baru, Lloyd Lord, seorang musisi, sound engineer, sekaligus desainer instrumen musik. Selama di Gibson, Pak Lloyd menciptakan masterpiece lewat mandolin F series dan gitar L seriesnya, yang sekarang jadi buruan kolektor dan bisa dihargai ratusan juta hingga miliaran rupiah, terutama mandolin F5 dan gitar L5 buatannya. Tapi dulu nasib instrumen-instrumen ini justru 180 derajat berbeda. Saat pertama kali dirilis, gitar-gitar ciptaan Pak Lloyd nggak laku. Padahal secara teknis, suaranya punya resonansi yang tajam. Cocok banget buat ngejebol brass section di band-band jazz yang mulai rame waktu itu. Masalahnya, harganya kelewat mahal. Satu gitar
bisa dihargai 250 US dollar saat itu, yang kalau disesuaikan dengan harga sekarang setara dengan 65 jutaan rupiah. Belum lagi desain F-hole-nya yang sangat asing dengan banyak gitaris waktu itu. Karena menurut mereka, gitar itu ya yang lubangnya di tengah, bukan di pinggir. Dan kegagalan inilah yang jadi salah satu alasan kenapa Pak Lloyd akhirnya memutuskan untuk keluar dari Gibson pada tahun 1924. Lalu masuklah era 1930-an. Musik jazz meledak lewat format big band, formasi orkestra jazz dengan personel belasan sampai puluhan orang. Di tengah dentuman drum dan tiupan saksofon, dibutuhkan gitar yang bisa ngeluarin suara yang kuat, tajam, dan konsisten. Dan jawaban terbaiknya adalah gitar L5 buatan Pak Lloyd Loar. Sejak saat itu, L5 mulai naik daun. Begitu juga nama Gibson yang semakin harum di kalangan musisi jazz Amerika. Tapi senyaring apapun gitar L5, tetap aja dia gitar akustik. Begitu masuk ke setting panggung besar, suara L5 pasti kalah. Gibson menyadari hal itu dan langsung ambil tindakan dengan ngembangin gitar listrik yang bisa dicolokin ke ampli. Dan dari bentuk dasar L5, tahun 1936, Gibson merilis ES-150, gitar elektrik pertamanya. Desainnya masih mirip L5, tapi sekarang dilengkapi pickup dan bisa dicolokin ke ampli. Gitar inilah yang ngenalin Gibson ke dunia gitar elektrik. Tapi seperti yang kita tahu, 3 tahun setelah peluncuran ES-150, Perang Dunia Kedua meletus. Produksi alat musik melambat. Bahan-bahan penting jadi langka. Kayu susah, logam dialihkan ke kebutuhan militer, dan banyak pekerja direkrut jadi tentara. Untungnya, Gibson berhasil bertahan. Dan ketika perang selesai, dunia musik berubah total. Rock and roll mulai bangkit. Musisi baru butuh suara yang lebih agresif, fleksibel, dan lebih modern. Dan Gibson lagi-lagi hadir dengan senjata andalannya. Di akhir era Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tahun 1944, Gibson diambil alih oleh Chicago Musical Instrument Company. Dan setahun setelah Perang Dunia Kedua berakhir, seorang musisi muda bernama Les Paul mendatangi kantor Gibson dan menyampaikan ide gila, bikin gitar elektrik tanpa lubang sama sekali, atau solid body. Menurutnya, solid body bisa menghilangkan noise feedback dan menghasilkan suara yang lebih clean di ampli. Selain itu, dengan solid body, sustain yang dihasilkan bisa lebih panjang. Tapi, para direksi justru menertawakan ide ini. Mereka menganggap bahwa apa yang dikatakan Pak Les hanyalah gurauan semata. Pak Les pun pulang dengan tangan kosong. Sampai akhirnya memasuki era 1950-an. Kompetitornya, Fender, sukses besar lewat gitar solid bodinya, yaitu Fender Broadcaster atau yang saat ini kita kenal dengan nama Fender Telecaster. Melihat ini, Gibson mulai panik. Mereka nggak mau ketinggalan dan langsung coba bikin gitar yang mirip. Tapi mereka selalu gagal. Sampai akhirnya mereka inget, bukannya dulu ada cowok Hollywood yang pernah nawarin ide ini ya? Dan dengan seketika, mereka langsung hubungin Les Paul yang saat itu udah jadi superstar di Hollywood. Untungnya, Pak Les Paul bukan tipe orang yang dendaman. Saat dihubungin, ia malah bilang, ya meskipun kalian sedikit telat, tapi ya udahlah. Dan setahun setelahnya, muncullah gitar solid body pertama Gibson yang diberi nama Les Paul. Awalnya, Gibson Les Paul pakai pickup P90, bukan pickup humbucker kayak yang dipakai Slash. Baru di tahun 1957, humbucker dikenalkan lewat Gibson Les Paul Gold Top dan custom racikan insinyur Gibson saat itu, yaitu Set Lover. Setahun setelahnya, Gibson ngenalin dua model gitar baru yang desainnya lagi-lagi sangat radikal, yaitu Flying V dan Explorer. Masuk 1960-an, Gibson makin mendominasi. Les Paul dipakai oleh Eric Clapton, Jimmy Page, sampai Keith Richards. Mereka juga rilis model baru di tahun 1962,
yaitu Gibson SG yang sangat ikonik dipakai Angus Young dan Tommy Yomi. Tapi di balik gemerlapnya, di akhir dekade ini muncul benih kehancuran saat Gibson diakuisisi oleh konglomerat asal Ekuador yang bisnis utamanya adalah jualan bir. Setelah dibeli Norlin pada tahun 1969, fokus Gibson mulai berubah. Mereka nggak lagi mentingin kualitas dan inovasi. Mereka lebih fokus ke efisiensi dan memaksimalkan cuan. Hasilnya, banyak keputusan yang kontroversial. Kualitas kayu turun, pabrik dipindah, desainnya pun mulai aneh. Para musisi senior kecewa, anak-anak muda milih buat pindah ke Fender, Ibanez, dan gitar Jepang lain yang lebih murah, ringan, dan modern. Era Norlin ditutup pada tahun 1986 setelah Gibson dibeli oleh 3 investor yang salah satunya adalah Henry Jaskowitz. Awalnya, Henry dan timnya membawa harapan baru. Gibson dibenahi pelan-pelan, dan salah satu keputusan penting di era ini adalah mengakuisisi Epiphone, brand gitar asal New York yang dulunya adalah kompetitor Gibson. Epiphone dijadikan adik kandung Gibson, memproduksi versi terjangkau gitar-gitar Gibson klasik. Berkat Epiphone, jangkauan konsumen Gibson lebih luas. Mereka sukses besar di kalangan pemula dan musisi menengah. Di tahun 90-an hingga awal 2000-an, Gibson dan Epiphone sama-sama tumbuh. Les Paul kembali laku, dan Gibson jadi simbol nostalgia serta dikenal dengan kualitas tinggi. Tapi setelah masuk era ke-2010-an, arah bisnisnya mulai dipertanyakan. Alih-alih fokus ke gitar, Henry malah belanja besar-besaran. Gibson beli brand elektronik, audio, bahkan alat rumah tangga. Nggak cuma itu aja, mereka juga meluncurkan produk-produk eksperimental yang justru bikin musisi tambah bingung. Di era itu, Gibson jadi seperti startup yang lupa jati dirinya. Di lain sisi, brand-brand yang diinvest juga banyak yang gagal, sehingga ngebebanin keuangan Gibson. Puncaknya terjadi pada tahun 2018 saat Gibson tiba-tiba ngumumin kebangkrutannya. Utang mereka menumpuk, lebih dari 500 juta US dollar atau sekitar lebih dari 8 triliun rupiah. Lalu, gimana nasib Gibson selanjutnya? Yang jelas, ini bukan akhir cerita. Setelah bangkrut, Gibson diambil alih oleh investor baru dan menunjuk James Curley, mantan CEO Levi's, sebagai nahkoda baru. Visinya jelas, bahwa Gibson pulang. Mereka berhenti coba-coba, nggak ada lagi produk aneh-aneh, fokus kembali ke akar. Bikin ulang model-model klasik seperti Les Paul SG Flying V dengan kualitas terbaik dan spesifikasi historis. Transparansi dibuka, komunitas musisi diajak ngobrol. Bahkan Gibson bikin Gibson Garage, showroom interaktif buat pamer sejarah, workshop, dan semua lini gitar mereka. Hasilnya, Gibson berhasil bangkit. Les Paul kembali jadi pilihan para musisi muda, dari studio kecil sampai panggung festival global. Suara Gibson kembali terdengar lantang. Gibson udah melewati lebih dari 100 tahun perjalanan. Mereka pernah berjaya karena inovasinya, tapi juga pernah nyaris tumbang karena salah arah. Dan yang bikin mereka bangkit bukan strategi bisnis yang rumit, tapi kesederhanaan. Balik ke akar, bikin gitar yang bagus. Karena kadang, untuk bertahan, kita nggak perlu FOMO memaksakan inovasi, tapi cukup dengan kejujuran. Bukan jadi yang paling beda, tapi yang paling tulus. Nah, sampai di sini, jangan lupa like, share, dan subscribe Room 49 kalau kalian pengen lihat video-video kayak gini lebih banyak lagi. Follow juga Instagram kita, room49.id, untuk info-info menarik lainnya. Dan jika ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.